Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di kelas daring SMP Negeri 1 Bojong Soang untuk seluruh siswa kelas 8 di Bojong Soang Ceria. Selamat bertemu juga dengan Ibu Siti Saadah yang akan mengajar kalian pada pelajaran matematika di kelas BCDFGH. Sekalipun kita tidak bisa bertatap muka, tetapi belajar melalui daring, kalian belajar di rumah dan Ibu belajar di sekolah, tapi Ibu berharap kalian tetap semangat untuk mengikuti pelajaran dalam kondisi apapun juga. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dan doa belajar. Robi tu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiya wa rasulullah robi zilni ilman warjukni fahma. Yang artinya adalah kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Segala sesuatu yang baik harus dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan pertama ini, Ibu akan memberitahukan kepada kalian buku sumber yang digunakan. Buku sumber yang biasa digunakan adalah buku paket Matematika kelas 8 semester 1 seperti yang ada dalam gambar ini. Kalian bisa mendownload buku ini dari Google, atau pada episode berikutnya atau pada pertemuan berikutnya Ibu akan memberikan PDF daripada buku ini supaya kalian bisa menggunakannya di rumah. Apabila kalian memiliki buku yang sejenis walaupun penerbitnya lain, kalian bisa menggunakan. Yang penting kalian bisa belajar apapun bukunya itu dan apapun adanya. Yang penting bukunya adalah buku matematika kelas 8, kurikulumnya 2013. Materi kita mulai pada bab 1 yaitu mengenai pola bilangan. Pada pola bilangan ini, kompetensi dasar atau kemampuan yang harus kamu miliki dalam pengetahuan yaitu membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Sedangkan keterampilan yang harus kalian kuasai yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola dan barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Adapun materi pada pola bilangan yaitu ada dua pokok bahasan. Yang pertama menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan, dan yang kedua adalah menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objek. Sebelum kita lanjutkan pada materi pembelajaran, kalian harus mengetahui dulu apa tujuan kalian belajar pola bilangan ini. Tujuan pembelajaran pada bab ini adalah agar kalian bisa memahami dan menerapkan pengetahuan secara faktual atau konseptual dan prosedural mengenai pola bilangan berdasarkan rasa ingin tahu kalian. Kemudian yang kedua itu adalah kalian mampu membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Yang ketiga, kalian mampu menyajikan gambar pola bilangan. Kemudian yang keempatnya adalah kalian mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Itu tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami, dan pada akhir daripada bab pertama ini kalian harus benar-benar menguasai apa yang menjadi tujuan pembelajarannya. Setiap materi pada bab di buku yang akan kalian pelajari, kita akan membaca peta konsepnya. Pada konsep pola bilangan, yang harus kalian pelajari adalah menggeneralisasi pola dan barisan bilangan menggunakan tabel, kemudian menggeneralisasi pola dari suatu konfigurasi objek, dan yang ketiganya yaitu menyatakan barisan bilangan menjadi suatu persamaan. Ada 4 kata kunci yang harus kalian pahami pada pelajaran bab 1 ini. Yang pertama adalah pola, yang kedua adalah barisan bilangan, yang ketiga konfigurasi objek, dan yang keempat Fibonacci. Apa yang dimaksud dengan pola pada kunci berikut ini?
Untuk memahami apa yang dimaksud dengan pola, kalian perhatikan pada gambar berikut ini. Ketika ulang tahun kemarin, ibu memberikan anak ibu kue ulang tahun yang bentuknya seperti lingkaran. Yang harus menjadi perhatian kalian adalah bagaimana cara ibu memotong kue tersebut. Ketika kue ini belum dipotong, ini bentuknya masih utuh. Kemudian setelah potongan pertama, bentuk kuenya tinggal seperempat. Lalu dipotong lagi menjadi setengah. Nah, urutan atau susunan potongan kue yang teratur tersebut dinamakan pola. Pola tersebut disusun atau tersusun secara teratur dan tetap. Itulah yang dimaksud dengan pola. Dalam pelajaran matematika, kalian akan menemukan banyak pola. Setiap pola tersebut memiliki karakteristik atau rumus yang berbeda. Berikut ini contoh bentuk pola yang disajikan dalam bentuk titik dan bangun datar. Yang pertama adalah bentuk titik sebanyak 1 titik, kemudian bentuk pola yang kedua sebanyak 7 titik, dan bentuk pola yang ketiga itu sebanyak, kita hitung terlebih dahulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Pola yang ketiga adalah 19 titik. Begitu pula untuk pola dalam bentuk geometri atau pada bangun datar. Pada gambar segitiga ini memiliki 3 sudut, kemudian pada gambar 2 bujur sangkar memiliki 4 sudut, seterusnya memiliki 5 sudut, dan yang terakhir bangun memiliki 6 sudut. Terjadi perubahan kenaikan 1 tingkat. Jadi apa definisi pola dalam matematika? Definisi pola bilangan matematika adalah susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Pola bilangan dapat diartikan juga sebagai suatu susunan bilangan yang memiliki bentuk teratur atau suatu bilangan yang tersusun dari beberapa pola yang lain yang membentuk suatu pola. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemui pola bilangan walau tanpa kita sadari. Misalnya ketika kalian akan mencari nomor rumah di dalam sebuah komplek, kalian akan melihat bahwa urutan di nomor rumah di dalam komplek itu tidak berurut, tetapi ada 1, 3, 5, artinya ada urutan ganjil dan ada urutan genap. Misalnya di sini ada pertanyaan, sisi manakah yang genap atau ganjil? Kalian bisa melihat bahwa di dalam gambar ini sisi yang genap itu ada di bagian bawah gambar dan sisi yang ganjil itu ada di atas gambar. Kemudian apakah urutan nomor rumahnya itu semakin bertambah atau semakin berkurang? Itu tergantung dari mana kalian mulai memasuki komplek tersebut. Untuk contoh 1.1, perhatikan pada gambar pita berikut ini. Berikut ini bilangan yang berawal 0 yang ditulis dalam pita berwarna merah dan putih seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas. Ujung putus-putus di sebelah kanan menandakan bahwa pita diperpanjang dengan pola yang terbentuk. Pertanyaannya, tentukan warna pita pada bilangan 100 dan 1001. Untuk mengisi atau mengerjakan tugas tersebut, perhatikan caranya baik-baik. Di sini ada angka 0 yang terletak pada warna merah dan 1 terletak pada warna putih. Berarti ada 2 bilangan. Contohnya, kita akan menentukan angka 6. Misalnya, angka 6 itu letaknya ada di warna merah atau putih. Caranya 6 dibagi 2, kalau nanya 2-nya dari mana? 2-nya itu dari jumlah bilangan atau warna merah dan putihnya. Maka 6 dibagi 2 itu adalah 3, berarti tidak ada sisa, artinya sisanya 0. Maka angka 6 itu adalah warna merah. Kemudian misalnya lagi 11. Contoh misalnya 11.
11 dibagi 2 itu dapat 5. Karena 5 kali 2 itu 10 dan sisanya adalah 1. Berarti 1 itu ada di warna putih. Artinya angka 11 itu berwarna putih. Begitu pula untuk 100, 1001, dan 2020. Diulang sekali lagi. Sebagai contoh 100 misalnya. 100 dibagi 2 isinya adalah 50. Berarti sisanya 0, maka 100 itu berwarna merah. Begitu seterusnya, tinggal kalian mencoba untuk latihan. Untuk contoh 1.2, di sini ada sebuah pita dengan 3 warna, angka 0 di warna merah, kemudian 1 putih dan biru itu 2. Berarti ini ada 3 jenis warna. Seseorang menyebutkan bilangan 2345. Dapatkah kalian menyebutkan warna bagian pita tersebut? Kemudian tentukan juga warna pita di angka 10.250. Bagaimana caranya? Caranya sama seperti ketika kalian mengerjakan 1.1. Bagaimana cara mengerjakan tugas? Tugas bisa dikerjakan di HPS atau folio bergaris dengan tulis tangan. Bisa diketik dan di-print jika memungkinkan. Kemudian hasil tugas itu dikumpulkan dengan rapi, dijadikan satu portofolio. Kalau bisa disimpan dalam satu file yang ada snellhackernya. Materi pada pertemuan pertama kita akhiri sampai di sini. Mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya pada hari Selasa minggu depan. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan tetap semangat walaupun belajar di dalam rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.